Halo semuanya, selamat datang di pertemuan pertama kita dalam mata kuliah geometri. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, materi-materi kita akan melihat dulu apa sih geometri, kemudian kok ada penyelesaian masalahnya juga di sini. Jadi di sini ada geometri dan penyelesaian masalah. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, seperti yang kita lihat di slide, geometri itu adalah cabang matematika yang mempelajari tentang relasi antara titik, garis, sudut, permukaan, dan ruang. Nah, geometri itu merupakan sistem matematis yang menggunakan alasan-alasan logis yang dibangun berdasarkan informasi yang diketahui dan fakta-fakta yang sudah dibuktikan kebenarannya untuk menemukan suatu sifat baru. Ini berkaitan nanti dengan poin ketiga kita, di mana nanti kita di sini akan sering berhadapan dengan suatu pernyataan yang harus kita buktikan nilai kebenarannya. Begitu, nanti untuk membuktikan nilai kebenarannya, kita akan lihat bagaimana caranya pada bagian berikutnya. Nah, ada 3 titik pangkal yang merupakan dasar dari geometri, yaitu titik, garis, dan bidang. Nah, bentuk-bentuk ini sebenarnya tidak terdefinisi. Cuma supaya kita bisa membayangkan, kita harus melambangkan dengan representasi-representasi tertentu. Nah, yang pertama, titik. Titik adalah suatu lokasi pada bidang dalam ruang. Nah, titik ini tidak memiliki panjang atau ketebalan. Ditambah lagi juga dia tidak punya luasan. Maka yang bisa merepresentasikan suatu titik itu mungkin adalah suatu lubang, kemudian noktah atau dot. Nah, kemudian secara geometris suatu titik dilambangkan dengan dot atau noktah. Nanti biasanya diberi label atau diberi nama menggunakan huruf kapital. Nah, yang kedua itu adalah garis, di mana garis itu adalah himpunan titik-titik tapi tidak memiliki lebar. Jadi dia punya panjang tapi dia tidak punya lebar. Suatu benang mungkin bisa kita jadikan sebagai representasi dari suatu garis benang yang direntangkan gitu. Nah, suatu garis itu digambarkan sebagai tanda panah dua arah yang mana itu menyatakan bahwa panjang garis itu tidak terbatas. Seperti yang kita tahu, kalau panah dua arah itu kan mengarah ke kanan terus kemudian ke kiri terus. Jadi kalau kita membayangkan ya, nanti garis itu tidak terhingga panjangnya. Nah, biasanya garis ini kita beri dengan label huruf kecil, atau seperti yang tadi sudah disampaikan, garis ini kan kumpulan dari titik-titik ya. Jadi kita bisa ambil 2 titik di dalam garis tersebut yang kemudian nanti kita gunakan sebagai namanya. Nah, di atas garis itu kita berikan panah 2 arah. Gitu. Maaf, di atas nama gabungan dari kedua titik itu kita berikan panah 2 arah. Selanjutnya adalah bidang. Bidang ini dapat direpresentasikan dengan permukaan meja yang rata. Nah, kemudian bisa dibayangkan ya. Nah, secara mental, jadi bidang ini dapat melebar dan meluas ke segala arah. Jadi bidang ini juga sama. Kalau garis tadi itu bisa memanjang ke arah-arah panahnya itu. Kalau bidang ini dapat meluas ke segala arah tanpa batas, tapi tidak memiliki ketebalan. Begitu. Nah, ini mungkin yang bisa menggambarkan ya salah satu bentuk representasi, tapi perlu kita ingat, ini adalah bentuk representasi kita. Jadi untuk membantu kita memahami apa yang namanya titik, yang namanya garis, kemudian yang namanya bidang. Nah, kalau kita lihat pada gambar di samping ini, ada bidang itu kita sebut sebagai bidang E. Namanya kalau label dari bidang itu biasanya diletakkan di sudut bidangnya. Nah, kemudian di dalamnya itu terdapat 3 garis yang oranye itu ya, yaitu garis BH,
kemudian ada BF, atau garis CF, atau garis BC. Jadi kalau di sini titik-titiknya ada 3, kita boleh pilih salah satu. Dan garis L di sini yang tegak ini kita sebut sebagai garis L. Ini nama penamaan lain gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada 6 titik. Ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik F, dan titik H. Begitu ya. Nah, selain tadi ada bentuk-bentuk tak terdefinisi tadi, yaitu titik, garis, dan bidang, kita juga akan menggunakan istilah-istilah berikut ini. Nah, istilah-istilah ini saya harap nanti bisa kalian pahami, karena nanti kedepannya kita akan banyak menggunakan istilah ini. Yang pertama itu ada definisi, yaitu suatu pernyataan yang mendeskripsikan suatu gambar atau kondisi tertentu. Yang kedua itu ada postulat, yaitu suatu pernyataan yang diasumsikan benar tanpa perlu dibuktikan. Nah, yang ketiga, ini yang akan sering kita hadapi adalah teorema, di mana teorema adalah suatu pernyataan yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan definisi, postulat, dan teorema-teorema yang sebelumnya sudah dibuktikan nilai kebenarannya. Oke, saya rasa seperti itu penjelasan untuk apa yang akan nanti kita pelajari di geometri. Berikutnya, nanti kita akan membahas tentang logika matematika yang nanti akan kita gunakan dalam menemukan kebenaran dari teorema-teorema yang nanti akan kita hadapi di depan. Begitu ya, terima kasih.